Pargaria nek aku ora bali. Yo aku jenenge Nyawiji. Bumi sing tak bila kuwi kudu pae nyawa. Hai para kaum rebahan dimanapun belahan dunia kalian berada, bagaimana kabarnya? Kembali lagi dengan aku Mama R. Kali ini aku akan membahas sebuah film yang berjudul Ziarah. Bagaimana alur kisahnya? Cekidot. Adegan bermula saat Mbah Sri atau yang diperankan oleh Mbah Ponco Sutiem menceritakan kepada cucunya bahwa suaminya, Mbah Pawiro Sahid, dimakamkan di Taman Makam Pahlawan, walaupun makam tersebut tanpa nama. Mbah Sri harus berpisah dengan suaminya, Pawiro Sahid, pada tahun 1948. Saat itu Belanda melancarkan agresi militer yang kedua. Pawiro adalah seorang tentara. Mbah Sri saat itu percaya bahwa suaminya, Pawiro Sahid, meninggal dan dimakamkan di Taman Makam Pahlawan dengan nisan pahlawan tidak dikenal. Akan tetapi setelah bertemu dengan Mbah Rejo saat berkunjung ke Taman Makam Pahlawan, keyakinan Mbah Sri mulai goyah dan Mbah Sri melakukan perjalanan untuk bertemu dengan teman-teman Mbah Pawiro Sahid ketika berjuang dahulu. Suami Mbah Sri atau Pawiro Sahid adalah seorang tentara yang pamit angkat senjata untuk membela NKRI. Namun hingga perang usai, beliau tidak pernah kembali lagi. Saat berpisah dahulu, Pawiro berpesan, jika ia tak kembali setelah berperang, maka raganya telah bersatu dengan tanah yang ia bela. Cucu Mbah Sri, Prapto, saat itu sangat khawatir karena Mbah Sri belum pulang ke rumah sampai 4 hari. Ia berniat untuk menyusul Mbah Sri ke rumah Mbah Rejo, akan tetapi takdir berkata lain. Mbah Rejo saat itu telah meninggal dunia. Di sana, Prapto juga bertemu dengan cucu Mbah Rejo yang menceritakan tentang lukisan kakeknya. Lukisan tersebut menceritakan bagaimana kondisi peperangan saat membela NKRI dahulu. Walaupun umur Mbah Sri sudah 95 tahun, beliau tetap bertekad berjalan mencari makam suaminya. Beliau berharap ketika beliau meninggal, beliau akan dimakamkan di samping makam suaminya. Mbah Sri melanjutkan perjalanannya menuju rumah teman-teman seperjuangan Mbah Pawiro Sahid, dan beliau bertemu dengan salah satu teman Mbah Pawiro Sahid yang bercerita bahwa Pawiro Sahid mempunyai keris kecil yang dulu pernah ditunjukkan kepadanya. Mbah Sri pun memberikan keris yang beliau punya kepada teman Mbah Pawiro Sahid untuk dilihat apakah benar keris itu sama seperti yang dimilikinya. Jika benar keris Mbah Sri adalah jodoh dari keris Mbah Pawiro Sahid, maka keris itu akan bisa menunjukkan di mana letak makam Mbah Pawiro Sahid. Jika dipikir dengan rasional, sungguh di luar nalar. Akan tetapi, itulah kekuasaan Tuhan Yang Maha Esa. Keris itu bergerak dan menunjukkan arah barat laut, yang berarti pasangan keris tersebut ada di arah barat laut. Mbah Sri melanjutkan perjalanan beliau. Walaupun usia beliau sudah 95 tahun, beliau tetap semangat mencari makam suaminya. Dari desa ke desa beliau telah lewati, akan tetapi beliau belum juga menemukan makam Bapak Pawiro Sahid. Mbah Sri pun melanjutkan perjalanan. Beliau menuju ke kediaman Ki Husodo. Akan tetapi saat itu tidak ada satupun orang yang mengenal Ki Husodo.
Setelah lama di desa tersebut, Mbah Sri menemukan anak Ki Husodo dan beliau berjanji akan mengantarkan Mbah Sri menuju makam Bapak Pawiro Sahid. Setelah sampai di pemakaman Muktiloyo, penantian selama berpuluh tahun pun akhirnya mendapatkan jawaban. Mbah Sri akhirnya menemukan makam pujaan hati yang selalu dinanti kabar dan kepulangannya. Walaupun keinginan beliau untuk dimakamkan di samping sang suami kandas, Mbah Sri tetap ikhlas. Ki Pawiro Husodo ternyata menikahi Nyi Sutarmi karena beliau pernah mendapat kabar Mbah Sri ditembak oleh Belanda dan meninggal dunia saat peperangan terjadi. Dan ternyata Mbah Sri masih hidup karena beliau bersembunyi dalam lubang yang dibuat dalam rumah. Di samping makam Ki Pawiro Sahid terdapat makam seorang perempuan bernama Nyi Sutarmi. Beliau adalah istri kedua Ki Pawiro Sahid yang dinikahinya. Beliau meninggal 2 tahun setelah kepergian Ki Pawiro Sahid, yaitu tahun 1987. Sedangkan Ki Pawiro Sahid meninggal tahun 1985. Untuk memenuhi keinginan Mbah Sri yang dimakamkan di samping makam suaminya, Mbah Trisno menggambarkan 2 makam bersebelahan untuk mengobati rasa sakit yang dirasakan oleh Mbah Sri. Dan film pun selesai. Film yang sangat menakjubkan ini disutradarai, ditulis, dan diproduseri oleh B.W. Purbanegara. Film yang berlatar di Gunung Kidul, Yogyakarta ini telah memperoleh beberapa penghargaan yang diantaranya adalah penulis skenario asli terbaik di Festival Film Indonesia tahun 2016, skenario terbaik versi majalah Tempo